Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rosmalia dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema cuaca. Sebelum kita mulai pembelajarannya, udah ada yang tahu belum sih apa itu cuaca? Ada berapa sih jenis cuaca? Dan apa sih pengaruh cuaca terhadap kesehatan kita? Kita langsung lihat aja yuk. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat dulu yuk tujuan dari pembelajaran itu apa. Yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan pengertian cuaca. Yang kedua, siswa dapat mengetahui unsur-unsur cuaca. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui jenis-jenis cuaca. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui pengaruh cuaca terhadap kesehatan kita sehari-hari. Apa sih pengertian dari cuaca? Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Penilaian terhadap kategori cuaca umumnya dinyatakan dengan memperhatikan kondisi hujan, suhu udara, jumlah tutupan awan, penguapan, kelembapan, dan kecepatan angin di suatu tempat dari hari ke hari. Cuaca berbeda dengan iklim. Cuaca hanya memiliki waktu tertentu saja dan tempat tertentu saja. Sedangkan iklim memiliki waktu yang panjang dan tempat yang luas. Cuaca disebut juga dengan keadaan udara harian pada suatu tempat tertentu dan wilayahnya yang relatif sempit. Hal ini disebabkan bahwa keadaan cuaca ini dapat berubah-ubah setiap harinya. Selain memiliki pengertian, cuaca juga memiliki beberapa unsur. Di antaranya seperti tekanan udara, kelembapan udara, suhu, angin, dan curah hujan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan udara. Tekanan udara merupakan gaya yang timbul akibat keberat lapisan udara. Tekanan udara disebut juga dengan kerapatan massa udara dalam suatu wilayah tertentu dan bisa berubah. Tekanan udara diukur menggunakan barometer. Selanjutnya, ada kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan uap air yang ada di udara pada waktu tertentu. Kelembapan udara bisa berubah-ubah dan tergantung pada suhu di suatu tempat. Pengukuran kelembapan udara menggunakan hygrometer. Selain pengertian dari kelembapan udara juga memiliki beberapa jenis, yaitu seperti kelembapan relatif, kelembapan absolut, dan kelembapan spesifik. Nah, tadi kan sudah disebutkan apa saja jenis-jenis kelembapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing jenis kelembapan. Seperti kelembapan relatif, kelembapan absolut, dan yang terakhir yaitu kelembapan spesifik. Yang akan saya jelaskan dulu yaitu tentang kelembapan relatif. Kelembapan relatif menunjukkan perbandingan jumlah uap air di udara dengan jumlah uap air maksimum yang bisa dikandung oleh udara pada suhu yang sama. Kelembapan relatif dinyatakan dalam satuan persentase. Jumlah kelembapan
relatif paling besar adalah 100%. Selanjutnya yaitu kelembapan absolut atau mutlak. Kelembapan absolut merupakan massa uap air yang berada dalam satu satuan udara. Kelembapan ini dinyatakan dalam satuan gram per meter kubik. Kelembapan absolut dipengaruhi oleh suhu udara di sekitarnya karena berkaitan dengan kekuatan udara dalam menampung uap air. Dan yang terakhir yaitu kelembapan spesifik. Kelembapan spesifik adalah perbandingan massa uap air di udara dengan satuan massa di udara. Kelembapan ini dinyatakan dalam satuan gram atau kilogram. Selain tekanan udara dan kelembapan udara, suhu juga termasuk dalam unsur-unsur cuaca, karena suhu menjadi satu di antara faktor dari perubahan cuaca. Suhu dengan temperatur berbeda dari tempat yang satu dan lainnya akan berpengaruh pada cuaca. Selanjutnya ada penyebab perubahan suhu hingga memengaruhi cuaca, yaitu durasi dan sudut sinar matahari ke bumi akibat letak lintang suatu wilayah. Yang kedua yaitu ketinggian suatu wilayah. Area datar biasanya menerima panas matahari lebih besar. Yang ketiga yaitu kondisi awan. Makin banyak awan, maka panas matahari akan banyak terserap oleh awan tersebut dan bumi hanya menerima lebih sedikit. Dan terakhir yaitu kondisi pepohonan di bumi. Makin banyak tumbuhan tinggi, maka panas matahari akan tertahan. Baik, selanjutnya yang termasuk dalam unsur yaitu angin. Angin dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi, serta adanya perbedaan tekanan udara di sekitar. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Angin dapat diukur dengan anemometer. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang angin, yaitu seperti kecepatan angin, kekuatan angin, arah angin, dan macam-macam angin. Saya akan menjelaskan tentang kecepatan angin. Kecepatan angin ditentukan oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu besar kecilnya gradien barometrik, relief permukaan bumi, ada tidaknya tumbuhan, dan tinggi dari permukaan tanah. Selanjutnya ada kekuatan angin. Kekuatan angin ditentukan oleh kecepatannya. Makin cepat angin bertiup, maka makin tinggi atau makin besar kekuatannya. Selanjutnya ada arah angin. Udara mengalir dari daerah maksimum ke daerah minimum. Pembelokan arah angin terjadi karena adanya rotasi bumi dari barat ke timur dan arena bumi bulat. Dan yang terakhir yaitu ada macam-macam angin. Angin dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu angin tetap, angin periodik, dan angin lokal. Angin tetap yaitu angin yang arah tiupnya tetap sepanjang tahun. Jika angin periodik yaitu angin darat, angin laut, serta angin musim, atau bisa disebut dengan angin musiman. Dan yang terakhir yaitu ada angin lokal, yaitu angin tertiup pada daerah tertentu dan waktu tertentu. Misalnya seperti angin kumbang, angin fon, angin brugu, dan lain-lain. Dan yang terakhir yang termasuk dalam unsur yaitu curah hujan. Curah hujan adalah jumlah atau intensitas air hujan
yang turun di suatu tempat dalam kurun tertentu. Tingginya curah hujan di setiap wilayah berbeda-beda, tergantung garis lintang, ketinggian tempat, arah angin, suhu udara, serta luas daratan. Curah hujan juga diukur dengan ombrometer. Definisi curah hujan atau yang sering disebut persipitasi dapat diartikan jumlah air hujan yang turun di daerah tertentu dalam satuan waktu tertentu. Jumlah curah hujan merupakan volume air yang terkumpul di permukaan bidang datar dalam suatu periode tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Selain memiliki unsur, cuaca juga memiliki banyak jenis, yang diantaranya yaitu cuaca cerah. Cuaca cerah diakibatkan oleh sinar matahari yang masuk ke bumi. Namun, pada saat cuaca cerah, udara yang dirasakan tidak begitu panas, dan tidak ada pula hujan yang turun. Dan yang kedua ada cuaca panas. Cuaca panas menyebabkan keadaan terasa sangat gerah dan kering. Hal ini terjadi karena cahaya matahari tegak lurus masuk ke bumi. Yang ketiga ada cuaca berawan. Cuaca berawan muncul akibat sejumlah awan bergerombol di langit. Akhirnya, berkas sinar matahari terhalang dan tidak terasa panas. Yang keempat ada cuaca sejuk. Cuaca sejuk bisa terjadi jika humiditas udara cukup tinggi, angin bertiup cepat, dan suhu udara rendah. Yang kelima ada cuaca berangin. Cuaca berangin disebabkan oleh gerakan angin yang cukup kuat. Saat cuaca berangin, biasanya langit agak berawan dan suhu udara cenderung rendah. Dan yang terakhir ada cuaca hujan. Cuaca hujan berlangsung saat titik-titik air yang berada di atas langit atau awan berubah menjadi tetesan air. Titik-titik air yang berasal dari penguapan air akibat sinar matahari di permukaan bumi, seperti danau, sungai, laut, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir mengenai pengaruh cuaca terhadap kesehatan. Karena selain memiliki unsur cuaca dan jenis cuaca, cuaca juga mempengaruhi kesehatan kita sehari-hari. Contohnya seperti cuaca ekstrim bisa memicu masalah psikologis, seperti orang-orang yang tinggal pada wilayah dengan iklim yang terbilang intens, yakni sering terjadi badai serta tornado, lebih rentan mengalami gangguan kejiwaan. Dan ada juga hujan membuat alergi jadi parah, karena pada musim semi biasanya sering membuat orang mengalami flu. Namun, apabila mempunyai alergi musiman, maka besar kemungkinan alergi tersebut akan kian parah saat musim hujan. Dan yang terakhir yaitu ada cuaca panas memicu risiko penyakit jantung. Temperatur udara yang meningkat itu bisa mempengaruhi kesehatan jantung. Kemudian, apabila seseorang itu mengalami dehidrasi serta terpapar panas yang cukup tinggi, bisa berpotensi memicu kerusakan otak. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu cuaca merupakan keadaan udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu yang relatif sempit dan dalam jangka waktu yang singkat. Cuaca terjadi karena suhu dan kelembapan yang berbeda
antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Perubahan cuaca merupakan perubahan yang bisa disebabkan faktor alam yang alami dan faktor aktivitas manusia.